Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 2 untuk skenario purchase. Di sini kelompok 2 memiliki 5 orang anggota yang terdiri dari ada Apriyadi dengan CP127, kemudian ada Aulia Fadila Amini dengan CP128, selanjutnya ada Askia Kamila dengan CP131, dan ada Desi Wulandari dengan CP138, dan yang terakhir ada Ken Handayana dengan CP156. Di sini kami kelompok 2 akan menunjukkan bagaimana simulasi dan transaksi database Odoo Demo pada modul purchase. Nah, sebelum itu, sebagai pengantar saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari modul purchase Odoo. Jadi, modul purchase Odoo ini memiliki pengertian yaitu modul pada Odoo yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan aktivitas pengadaan barang pada suatu perusahaan. Purchase merupakan fungsi yang mengatur serta mengelola segala kegiatan terkait dengan pembelian untuk memperoleh barang atau jasa yang akan diperjualkan pada suatu usaha tertentu. Nah, jadi pada skenario purchase yang akan kami bahas nanti, kami akan menjelaskan bagaimana sih penerapan dari modul purchase ini, yaitu kami akan menjelaskan bagaimana siklus pembelian yang terjadi pada Odoo, mulai dari suatu perusahaan mengajukan permintaan penawaran dengan mengirimkan request for quotation sampai nanti jadi membeli barang dan barangnya dikirim, kemudian perusahaan tersebut akan membayar kepada vendor. Nah, di sini untuk skenario purchase-nya kami telah menyediakan perusahaan. Di perusahaan yang kami ambil di sini adalah PT Ametis. PT Ametis ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. PT Ametis ini memiliki visi dan misi perusahaan tentunya. Nah, visinya yaitu untuk menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki misi yang mereka lakukan. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan sumber daya manusia. Nah, di sini juga disediakan alamat perusahaan, di mana perusahaan Ametis ini memiliki alamat di 250 Executive Park, Suite 3400. Kemudian ada kontaknya, ada phone numbernya yaitu 1650555011. Kemudian ada email dan website. Untuk email ada info@yourcompany.com dan websitenya ada http://www.example.com. Nah, yang terakhir ada rekening bank yang akan digunakan dalam proses pembayaran nantinya. Nah, di sini bank yang digunakan adalah Bank Zamrud Indonesia atau BZI dengan nomor account 934566795 atas nama PT Ametis. Nah, untuk penjelasan lengkapnya mengenai skenario purchase yang akan kami jelaskan, akan dilanjutkan penjelasannya oleh Askia Kamila. Baik, di sini ada skenario dari penawaran supplier atau dari skenario purchase. Nah, itu diminta untuk satu quotation, satu RFQ, satu purchase order, dan juga satu receipt. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Ametis dengan meminta penawaran barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang dan jasa. PT Ametis kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dari PT Redimat. RFQ berisi kode dan deskripsi barang, harga barang, jumlah barang, dan juga tanggal penerimaan dari ekspedisi barang yang diterima. Lalu setelah itu, quotation dikirim ke PT Ametis oleh Wood Corner. Kemudian PT Ametis akan menerima quotation tersebut dan melakukan proses pembelian dengan mengubah RFQ tadi menjadi purchase order atau PO. Lanjut ada role user. Yang pertama ada staff IT, itu administrator, lalu ada staff purchase, ada manager purchase, ada manager inventory, dan juga yang terakhir ada manager accounting dan finance. Di sini saya berperan sebagai staff IT atau administrator. Itu untuk job desk saya sendiri, saya membuat user atau create user dan juga setting dan configuration amount approval. Lalu hmm, untuk import datanya, saya menggunakan data yang seperti terlihat di rincian ini. Itu di sini ada
Askia, Aulia, Desi, Ken, dan juga Apriyadi. Untuk setiap role-nya, saya administrator, lalu Aulia staff purchase, Desi manager purchase, dan juga Ken manager inventory, dan Apriyadi finance manager. Untuk security matrix-nya, di sini saya bisa mengakses modul sales sebagai administrator, point of sale juga ada administrator, accounting advisor, inventory administrator, purchase user, dan juga manufacturing administrator, dan email marketing itu user. Untuk Aulia, untuk hak akses Aulia itu dia user di modul purchase. Untuk Desi, dia sebagai administrator di purchase. Dan untuk Ken, untuk modul purchase ini, dia menjadi administrator di inventory, dan juga Apriyadi menjadi advisor di accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung di web Odoo. Baiklah, kita akan memulai sebagai staff IT. Pertama-tama kita akan menggunakan user staff IT yang sudah saya buat. Dan kalau sudah masuk, selanjutnya saya akan membuat channel baru yang digunakan untuk komunikasi antara anggota kelompok saya. Di sini saya beri nama skenario purchase semua. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan anggota saya. Lalu jika sudah, kita invite to channel. Selanjutnya, apabila kita sudah menambahkan anggota, kita akan masuk kepada bagian setting untuk membuat user baru untuk mengakses modul purchase. Jadi kita bisa ke menu setting, menu setting, lalu kita bisa klik manage user. Pada pembuatan user ini, saya menggunakan import data. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan data yaitu sebagai berikut. Di sini kita bisa langsung memfilternya. Ya sudah, bisa kita klik apply. Di sini sudah terdapat data import yang saya buat kemarin. Untuk data importnya seperti yang ada di sini, itu untuk di sini ada nama, login, password, role, API access-nya, dan juga job desk-nya. Lalu ada juga security matrix-nya. Di sini kita akan masuk satu-satu untuk men-setupnya sesuai dengan role usernya. Untuk Apriyadi, di sini Apriyadi berperan sebagai
Finance Manager, yaitu untuk job desk-nya untuk memvalidate atau approval vendor bill. Lalu untuk security matrix-nya, untuk accounting, Apriyadi berperan sebagai advisor. Sini bisa advisor, lalu untuk yang lainnya bisa kita kosongkan. Lalu kita save. Selanjutnya untuk scan, untuk security matrix scan di sini untuk inventory kan berperan sebagai administrator. Lalu bisa untuk yang lainnya bisa kita kosongkan. Lalu kita save. Selanjutnya untuk Desi, di sini Desi untuk security matrix-nya itu untuk purchase-nya sebagai administrator. Hal lain seperti sebelumnya bisa kita kembangkan. Lalu kita save. Untuk Aulia, di sini Aulia security matrix-nya purchase-nya itu sebagai user. Di sini sudah purchase user dan lain dikosongkan. Lalu untuk saya sendiri itu sebagai staff IT. Di sini saya accounting sebagai advisor dan juga inventory administrator dan purchase sebagai user. Jika sudah, kita bisa save-nya. Lalu setelah semua user di setup, lalu selanjutnya kita akan setting amount of profile, di mana kita bisa klik pada bagian setting, lalu kita search amount of profile. Lalu kita ketik amount, lalu di sini ada pengaturan mengenai purchase order approval, yaitu minimal amount. Dan karena ini digunakan untuk meminta persetujuan berdasarkan jumlah order minimumnya, karena saya berspekulasi minimal amount-nya yaitu Rp100. Jadi setiap pembelian di atas Rp100 akan membutuhkan persetujuan manajer untuk mengapprove barang tersebut jika sudah diklik save. Lalu mungkin sekian dari staff IT untuk beberapa pengaturan yang telah saya buat untuk hak akses setiap user sesuai dengan role-nya. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu yang berperan sebagai staff purchase untuk Aulia.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Fadila Amini dengan NIC CP128. Pada skenario purchase kali ini, saya akan memerankan sebagai staff purchase. Baik, dalam memerankan sebagai staff purchase kali ini, saya memiliki tugas yaitu untuk membuat data vendor dan juga membuat data RFQ. Nah, untuk yang pertama itu yang harus saya lakukan yaitu login ke dalam aplikasi Odoo menggunakan user dan juga password yang sudah dibuat oleh staff IT. Nah, untuk saya sendiri, Aulia Strep 02 karena kami dari kelompok 2. Kemudian untuk loginnya itu aulia@admin.com dan passwordnya admin dan rule-nya di sini saya sebagai staff purchase dan memiliki job desk untuk membuat vendor dan juga RFQ. Nah, untuk data vendor ini kita harus memasukkannya nanti ketika kita membuat vendor baru dengan nama Wood Corner Strip 02, kemudian kampanyenya itu PT Redimat, alamatnya di Jalan Shibuya nomor 2, ponnya 816624357, kemudian untuk email itu woodcorner@sales.ac.id dan untuk websitenya www.salesreadymade.com. Selanjutnya untuk data RFQ untuk yang dimasukkan nantinya itu yang pertama untuk vendor itu Wood Corner 02 seperti dengan vendor yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk order deadline itu tanggal 30 Oktober 2023 dan untuk expanded arrival itu tanggal 31 Desember 2023 dan untuk produknya itu ada dua yaitu cabinet with door dan pedal bin. Nah, untuk schedule date untuk kabinet with doors itu 6 November 2023 dan pedal pin 15 November 2023. Kemudian untuk jumlahnya, kabinet with door itu 3 dengan unit price 100.000 dan pedal pin itu 6 dengan unit price 30.000. Dan untuk diskon sama tax atau pajak ini tidak ada sehingga untuk total keseluruhannya yaitu 480.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan sebagai staff purchase. Di mana dalam skenario purchase ini, staff purchase memiliki job desk untuk membuat vendor dan juga RFQ. Yang pertama untuk membuat vendor itu kita ke menu purchase, kemudian orders, kemudian pilih vendor, dan kemudian pilih new. Nah, kemudian di sini udah ada data vendor yaitu nama vendor, company, address, phone, email, website, dan sebagainya. Ini kita masukkan ke sini. Di sini kita pilih individual, kemudian pilih Wood Corner 02. Kemudian untuk company-nya tadi Ready Made. Kemudian untuk job position itu sebagai sales manager. Kemudian di sini tadi udah ada alamat, phone, email. Untuk alamat, phone, email. Di sini kita copy paste aja untuk phone dan email serta website. Dan juga website. Lalu kita pilih save manual. Nah, di sini untuk vendornya udah terbuat yaitu Wood Corner 02. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita membuat RFQ atau request for quotation. Yaitu caranya yaitu pada menu purchase. Ini nanti kita langsung masuk ke RFQ-nya. Kemudian kita langsung pilih new. Nah, di sini kita sesuaikan dengan data yang udah kita buat. Yaitu untuk nama vendornya itu Wood Corner 02 sesuai yang udah kita input tadi. Yaitu ini Wood Corner 02 Ready Made.
Kemudian untuk order deadline-nya ini tanggal 30/10/2023 kita ubah tanggal 10 tanggal 30/10/2023. Kemudian untuk expect arrival-nya tanggal 31 bulan 12. Tanggal 31 bulan 12. Oke, udah sama. Selanjutnya untuk produknya kita isi sesuai ini. Aku copy paste aja biar cepat. Kemudian kuantitinya 3, unit price-nya 100, quantity 3, unit price 100. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu ada pedal bin. Untuk kuantitinya 6, harganya 30.000. Kuantiti 6 untuk harganya 30.000. Nah, untuk pajak dan diskonnya itu tidak ada. Maka di sini untuk totalnya itu 480.000 sama. Maka untuk selanjutnya yaitu apabila udah sama untuk produk, quantity, unit price sama subtotalnya ini udah sama, kabinet leader, pedal bin 3, 6, 130, 300, 180, 480. Nah, apabila udah, maka kita pilih confirm order. Nah, di sini kita akan mendapatkan kode 4COSP00050. Nah, kode ini kita kasih kepada Desi, yaitu sebagai manajer purchase, untuk melakukan approval RFQ. Desi Halo Desi, minta tolong lakukan approval untuk RFQ dengan kode kita kirim. Oke, penjelasan mengenai staff purchase dari saya cukup sampai di sini, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Desi.
Baik, perkenalkan nama saya Desi Wulandari dengan CP 138. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya adalah user ketiga yang akan melanjutkan proses skenario purchase pada kali ini, di mana saya berperan sebagai manajer purchase atau biasa dikenal dengan administrator modul purchase. Nah, di sini pada Odoo SOD nanti saya akan berperan sebagai user Desi02, di mana saya akan melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Odoo dengan menggunakan email dan password yang sudah disettings atau disiapkan oleh admin staff IT sebelumnya. Kemudian saya barulah akan melakukan job desk saya. Di sini saya punya dua job desk. Yang pertama saya akan melakukan validate atau approval dokumen request for quotation untuk menjadi dokumen purchase order. Dan selanjutnya saya akan melakukan create vendor bill. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, mari kita langsung saja ke Odoo. Baik, di sini saya sudah berada pada halaman login Odoo SOD, di mana saya akan langsung saja melakukan login menggunakan database O16-MSIB5PJJ. Database inilah database perusahaan PT Ametis yang digunakan oleh setiap user. Nah, di mana kita akan langsung saja login menggunakan email dan password Desi02. Saya akan login saja. Nah, kemudian setelah login, saya akan melihat di bagian My Profile. Saya akan melihat apakah email saya sudah ada di My Profile, karena email ini sangat berfungsi ketika saya melakukan job desk dalam pembuatan vendor bill. Nah, di sini saya sudah menambahkan email, kemudian kita tinggal save saja. Nah, kemudian setelah saya berhasil melakukan penambahan email, di sini saya mendapatkan chat dari Aulia02. Aulia02 ini sebagai purchase staff di perusahaan kami, yaitu PT Ametis, di mana dia meminta tolong untuk saya melakukan approval untuk dokumen RFQ dengan kode P00050. Jadi skenarionya di sini Aulia sebagai purchase staff membuat sebuah dokumen RFQ atau permintaan penawaran yang akan dikirimkan kepada vendor, yaitu sales manager pada PT Redimart, yaitu bernama Wood Corner. Nah, di sini setelah RFQ dikirimkan kepada Wood Corner dari PT Redimart, maka mereka akan melakukan pengiriman quotation kepada perusahaan Ametis, di mana quotation ini akan kami proses dengan mengubah dokumen RFQ menjadi dokumen PO untuk melanjutkan pembelian. Nah, di sini saya akan langsung saja membalas pesan dari Aulia. Nah, di sini saya sudah mengirimkan kepada Aulia untuk saya proses. Saya akan langsung saja ke home menu, kemudian pilih modul purchase. Saya akan mencari dokumen yang diminta oleh Aulia, yaitu dokumen dengan nomor P0050. Nah, di sini dokumen dengan P0050 yang dibuat oleh Aulia untuk vendor Redimart Wood Corner 02. Kita buka. Nah, di sini tugas saya sebagai manajer purchase adalah untuk melakukan approve dokumen RFQ ini menjadi dokumen purchase order. Tapi sebelum itu, saya harus melakukan pemeriksaan dulu terhadap dokumen request for quotation ini yang telah dibuat oleh Aulia selaku purchase staff. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari seluruh yang ada di sini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan data yang sudah kami buat, yaitu data RFQ, apakah sudah benar isinya. Di sini untuk vendornya Redimart Wood Corner 02, di mana order deadline-nya tanggal 30 Oktober dan expected arrival-nya tanggal, nah di sini tanggal 31. Akan kita rubah. Nah, kemudian saya akan melakukan centang pada as confirmation. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat apakah produknya sudah benar. Cabinet with doors, pedal bin, dengan jumlah kuantiti 3 dan 6, unit price-nya 100.000 dan 30.000. Ini sudah benar dan subtotalnya sudah benar, dan total akhirnya juga sudah benar sebesar 480.000. Nah, setelah dirasa seluruh dokumen request for quotation ini sudah benar,
untuk isinya, maka saya di sini sebagai manajer purchase akan langsung saja melakukan approve order. Di sini saya save dulu karena tadi ada yang saya rubah. Kemudian saya akan lakukan approve order. Nah, di sini dokumen request for quotation-nya sudah berubah menjadi dokumen purchase order dan statusnya di sini log. Nah, di mana saya akan melanjutkan job desk saya selanjutnya, yaitu pembuatan vendor bill. Di sini sudah ada button vendor bill. Kita tinggal klik saja. Nah, ternyata terdapat error di mana kita harus mengatur dulu jumlah yang diterima. Nah, di mana kita harus memperhatikan dulu apakah barang yang kita pesan itu sudah masuk di bagian warehouse, maka kita harus menghubungi dulu manajer inventory untuk melakukan pengisian jumlah yang sudah diterima. Di sini kita screenshot dulu. Jadi kita hanya bisa melakukan pembuatan vendor bill itu setelah barang yang kita beli itu sudah masuk atau sudah diterima oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan menghubungi langsung kepada manajer inventory yaitu Ken. Saya masuk ke home menu dan pilih discuss. Di sini saya akan langsung saja menambahkan Ken 02. Nah, Ken 02 ini berperan sebagai manajer inventory. Saya pilih hasil screenshot tadi. Nah, kemudian saya akan melakukan pesan. Nah, kita langsung saja send kepada Ken. Nah, setelah itu saya akan menunggu terlebih dahulu untuk manajer inventory melakukan approve untuk pesanan yang sudah kami lakukan. Kemudian barulah saya akan bisa melanjutkan pembuatan vendor bill. Baik, perkenalkan, saya Ken, saya CP156, dan role saya adalah sebagai manajer inventory. Nah, jadi, sebagai manajer inventory, nanti saya bakal tugas buat approve barang yang diminta. Nah, nanti saya bakal login menggunakan email ken@admin.com yang sudah dibuat oleh tim IT. Lalu, nanti job desk saya untuk validate atau approval warehouse WHIN-nya. Jadi saya akan approve, saya akan isi sesuai dengan jumlah yang diminta dan saya akan validate. Berikut contohnya. Baik, jadi sekarang saya akan coba masuk dulu menggunakan email yang sudah dibuat. Nah, setelah kita login, kita akan menerima pesan bahwa kita diminta apakah barangnya sudah masuk dan tolong lakukan approve dokumen dengan nomor P00050. Kita copy nomor dokumennya, kita ke menu Odo, kita cek apakah sudah masuk. Kita ke delivery order, kita group by-nya by source dokumen, terus kita cari. Nah, dia ada, kita klik. Nah, lalu unit ini kita isi sesuai dengan demand-nya. Jadi demand-nya 3, kita isi 3. Yang ini kita isi juga dengan demand 6. Nah, jika sudah, kita akan melakukan validate. Nah, setelah kita validate, kita kembali ke menu discuss.
Lalu kita akan beritahu saya sudah melakukan approve untuk dokumen V005 tadi. Lalu kita klik send. Seperti itu. Baik, kembali lagi bersama saya Desi Wulandari dengan CP138. Saya selaku manajer purchase. Di sini saya tadi sebelumnya mengirimkan pesan kepada Ken selaku manajer inventory untuk menanyakan apakah barang yang dipesan sudah masuk dan untuk melakukan permintaan kepada manajer inventory untuk melakukan approval dokumen warehouse in. Nah, setelah menunggu beberapa lama, nah di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Ken di mana kita akan membuka pesannya terlebih dahulu. Nah, Ken di sini sudah melakukan approve untuk dokumen nomor P00050. Nah, artinya dokumen warehouse in yang ada pada manager inventory ini sudah dilakukan approve, sehingga barulah saya selaku manager purchase bisa melakukan pembuatan vendor bill. Nah, di sini saya akan lanjut saja untuk mengerjakan job desk saya yang kedua, yaitu melanjutkan pembuatan vendor bill sebelumnya yang tertunda. Nah, di sini sebenarnya dalam pembuatan vendor bill itu ada dua cara, yaitu melalui modul purchase dan modul accounting. Nah, karena di sini saya sebagai manajer purchase, nah di sini saya hanya memiliki hak akses terhadap modul purchase, tidak modul accounting. Sehingga nanti pelanjutan dari vendor bill nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Apriyadi selaku manajer accounting and finance, itu untuk melakukan approval vendor bill melalui modul accounting, karena dia memiliki hak akses untuk modul accounting. Nah, jadi di sini saya akan lanjut saja untuk membuat vendor bill melalui modul purchase. Saya pilih modul purchase. Nah, di sini saya akan mulai melakukan pencarian dokumen tadi karena agak sedikit tertimpa dokumen lain, yaitu P0050. Kita lakukan saja di search box. Nah, ini adalah dokumen yang tadi yang dibuat oleh staf purchase, yaitu Aulia. Nah, di sini bisa dilihat ini dokumen yang sama seperti di video sebelumnya pada manager purchase. Nah, bedanya di sini button create bill ini sudah timbul atau sudah berwarna ungu. Sebelumnya dia masih berwarna putih seperti ini. Nah, artinya kita sudah bisa melakukan pembuatan vendor bill. Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah benar. Nah, sepertinya sudah benar. Nah, di sini kita langsung saja untuk klik button create bill untuk lanjut membuat vendor bill. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman vendor bill draft. Nah, di sini kita akan memasukkan bill date, di mana bill date-nya ini akan saya buat tanggal hari ini, tanggal 13 Oktober. Dan accounting-nya juga tanggal 13 Oktober untuk pencatatan di accounting nanti. Nah, setelah itu sudah dirasa benar dan tidak ada yang ingin dimasukkan lagi. Nah, saya tinggal klik save. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan pembuatan vendor bill, di mana di sini statusnya masih draft. Nah, untuk tugas atau job desk dari manager purchase hanya sampai di sini. Selanjutnya, pembuatan vendor bill ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang saya sebutkan tadi, yaitu Apriyadi selaku manager accounting and finance untuk melakukan approval dokumen vendor bill ini. Nah, di sini saya akan lanjut saja melakukan menghubungi manager accounting and finance dengan klik modul discuss. Nah, di sini kita akan menghubungi Apriyadi. Nah, Apriyadi 02 selaku manager accounting and finance. Nah, di sini saya akan menghubungi Apriyadi. Namun sebelumnya saya akan berterima kasih dulu ya kepada manajer inventory. Nah, kita lanjut ke Apriyadi tadi. Kita minta tolong ke Apriyadi. Di sini saya akan beritahu
Saya sudah membuat vendor bill. Tolong lakukan bill dengan nomor dokumen P00050. Nah, di sini saya mengirimkan kepada Apriyadi bahwa saya menginformasikan telah membuat vendor bill dan minta tolong lakukan approval vendor bill dengan nomor dokumen P0050. Nah, di sini saya tinggal send saja. Nah, untuk pembahasan pada role user manager purchase ini sampai di sini saja. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh Apriyadi selaku manager accounting and finance. Baik, setelah purchase manager melakukan atau membuat vendor bill, manager finance atau finance manager akan melanjutkan tugas dari purchase manager sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriyadi, nomor induk tes CP127. Pada simulasi pada sistem ODO kali ini, khususnya di skenario purchase, saya memiliki role sebagai finance manager dan job desk saya di sini yaitu memvalidate atau approval menyetujui vendor bill yang telah dibuat oleh purchase manager sebelumnya. Di sini saya akan masuk atau login dengan user apriyadi@admin.com dan password admin. Baik, langsung saja saya akan mensimulasikan role finance manager pada sistem ODO. Oke teman-teman, itulah seluruh skenario purchase pada PT Ametis yang telah dibawakan oleh teman-teman anggota kelompok 2 pada simulasi sistem ODO kali ini. Saya mewakili teman-teman anggota yang lain mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video kami sampai akhir, dan kami berharap semoga video yang kami buat ini dapat memberi pengetahuan serta wawasan yang baru bagi teman-teman yang menonton. Dan kami mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu masuk pada ODO SOD-nya. Di sini saya akan menggunakan user yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Saya akan menggunakan user saya yaitu apriyadi@admin.com. Selanjutnya, klik login. Jika telah berhasil login, kita akan diarahkan pada tampilan discuss. Di tampilan discuss ini telah masuk chat dari Desi, yaitu perintah untuk melakukan approval vendor bill dengan nomor dokumen P00050. Dan di sini saya telah membalasnya. Selanjutnya, sebagai finance manager, di sini kita masuk pada fitur atau modul accounting. Kemudian klik bagian vendors, masuk pada bagian bills. Kemudian jika telah masuk, kita mencari nomor dokumen sesuai dengan draft vendor bills yang telah dibuat oleh purchase manager sebelumnya. Kita cari nomor dokumennya dengan nomor dokumen P00050. Oke, di sini telah muncul draft vendor bill yang telah dibuat oleh purchase manager sebelumnya dengan vendor yaitu Readymade dan Wood Corner. Untuk status payment atau status pembayarannya di sini masih not paid atau belum terbayarkan, dan status dokumennya di sini masih berbentuk draft. Langsung saja kita buka dokumennya. Nah, di sini telah muncul draft vendor bill yang telah dibuat oleh purchase manager sebelumnya. Pada draft ini akan muncul beberapa informasi seperti bill date-nya, kemudian accounting date, payment reference, recipient bank, dan payment terms-nya. Dan ada informasi terkait produk pembelian yang telah dibuat oleh purchase manager sebelumnya. Jika telah memenuhi seluruh kriterianya, sebagai finance manager di sini saya bertugas untuk validate approval atau menyetujui draft vendor bills yang telah dibuat oleh purchase manager. Langsung saja saya klik confirm.
Jika kita telah mengklik confirm, langkah selanjutnya yaitu klik register payment. Di dalam register payment di sini, sebagai finance manager perlu melakukan beberapa pengisian informasi seperti jurnal. Di sini saya memilih jurnal yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian payment methodnya di sini manual. Resipin bank account-nya di sini menyesuaikan dengan resipin bank account PT Amethyst. Amount-nya atau biayanya di sini menyesuaikan, yaitu sebesar Rp480.000. Untuk tanggal pembayarannya, payment date-nya yaitu pada hari ini tanggal 14 dan memonya yaitu ini. Nah, jika pengisian informasi di sini telah sesuai, selanjutnya langsung klik create payment. Nah, jika telah mengklik pada bagian create payment, status bill-nya akan berubah menjadi in payment. Kita cek kembali. Nah, ini ada teman. Payment statusnya yang tadinya not paid atau belum terbayarkan akan berubah menjadi in payment. Baik, sebagai finance manager, tugas saya telah selesai untuk meng-approve vendor bills dari purchase manager. Selanjutnya kita kembali pada home menu. Nah, di tampilan diskusi di sini saya akan mengabari purchase manager atau Desi bahwa saya telah berhasil melakukan profile vendor bill dengan nomor dokumen P0050. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan.